Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudari yang terkasih, bersama dengan para romo di rumah keuskupan ini, mari kita berdoa untuk kesejahteraan umat Allah. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, marilah kita, kendati pun hidup dalam kecemasan, kita tetap optimis. Kita ditemani oleh Yesus yang menemani perjalanan murid ke Emmaus. Mereka putus asa, mereka pergi menuju kegelapan karena meyakini bahwa Kristus telah tamat. Tetapi Kristus ternyata muncul yang tidak disangka-sangka, dan karena itu mereka kemudian bersukacita. Dalam situasi apapun hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka mari kita memohon kepadanya untuk seluruh kesejahteraan umat Allah, untuk semua orang yang berkehendak baik, yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk mematahkan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Semoga mereka semua tetap dilindungi oleh Allah. Kita berdoa bagi mereka yang meninggal, semoga rahmat Allah menerima mereka dalam kemuliaan abadi. Mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan, dan mereka yang bekerja tak kenal lelah, para petugas medis, para dokter, para sukarelawan, juga orang-orang yang harus menghidupi keluarga yang bekerja di luar rumah, semoga tetap menjadi pahlawan-pahlawan yang menyenangkan, menghibur, dan meneguhkan para keluarga mereka masing-masing, karena mereka tetap setia dan dilindungi oleh Allah. Secara khusus kita berdoa untuk Ibu Maria Mintarsih yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Juga mendoakan Rosalia Citra Ivana Putri yang dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu. Kita mendoakan saudara dan saudari kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Saudara Tanius dari Paroki Katedral, Bapak Aloysius Waliman, dan Ibu C. Sugiyarti dari Duren Sawit. Kita memohon kesetiaan iman atas permintaan orang tua mereka pada saudari Devina Bibin Deni, pada saudari Paulina Yunika Cahayasari. Kita juga bersyukur bersama Bapak Trisno atas ulang tahun yang ke-71. Kita mohon juga penyertaan pada saudara Nathan yang juga mengalami suasana kehidupan yang tidak mudah bagi orang tuanya. Saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus, ya Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon, berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena itu dengarkanlah, ya Allah, doa-doa kami para putra dan putri-Mu, juga yang tersimpan dalam hati kami yang tidak dapat kami ungkapkan. Semoga Engkau Allah yang Maha Rahim mendengarkan dan mengabulkannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dalam tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tapi ia adalah seorang nabi
dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian dan warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Engkau memberitahukan kepadaku ya Tuhan, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita.
saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada akhir zaman karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Terangkanlah kitab suci kepada kami ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat."
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Tinggallah bersama kami, karena hari hampir malam. Saudara-saudari yang terkasih, malam adalah suasana gelap gulita, suasana menakutkan, sebab yang berkuasa atas malam adalah kekuatan jahat. Apalagi dalam suasana gelap gulita tersebut, orang tidak tahu akan bergerak kemana, sebab orang tidak tahu arah, dan jika mereka tetap bergerak, mereka bisa salah arah, bisa kesasar, dan tidak sampai pada tujuan. Bisa jadi mereka malah akan sampai ke tempat yang tidak diharapkan, bahkan bisa sampai ke tempat kematian. Dua orang murid itu meminta Yesus agar tinggal bersama dengan mereka. Hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus menerangkan kitab suci. Mereka menjadi mengerti, walau lamban. Mereka senang berada bersama Yesus. Andaikan Yesus pergi, mereka kembali ke suasana ketakutan. COVID-19 membuat suasana dunia kita juga seakan gelap gulita. Kita hidup dalam ketakutan sepanjang hari, dan entah sampai kapan akan berakhir. Mengherankan bahwa ada dua orang dalam perjalanan itu, namun hanya satu yang disebut
namanya Kleofas. Siapakah yang satunya? Dia itu adalah kita. Lukas mau mengatakan bahwa Injil ini dan kebangkitan Yesus bukan hanya untuk para murid, namun juga untuk kita di zaman ini, sekarang, dalam situasi yang juga sama-sama menakutkan ini. Karena itu marilah bersama dengan Kleofas kita dalam hidup ini juga berjalan bersama Yesus, supaya kita tidak salah arah, tidak kesasar, melainkan sampai pada tujuan hidup kita, hidup mulia bersama dengan Allah. Di tahun cinta kitab suci ini, marilah kita terus mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita terus bersama Yesus, Sang Sabda, yang sejak semula bersama dengan Allah dan adalah Allah. Allah yang Maha Rahim itu telah berkenan menjadi silih atas dosa-dosa kita. Dia menebus kita dengan darahnya yang mulia, bukan dengan perak atau emas yang lahiriah dan fana, pun kalau itu kita pandang sangat mahal dan berharga. Tetapi darah Kristus, kehidupannya sendiri jauh lebih mahal. Tetapi kita ditebus oleh darah Kristus itu, darah yang mulia. Dalam bacaan yang kedua tadi kita dengarkan, yang oleh Dia sendiri dikatakan dalam perjamuan malam terakhir, inilah piala darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang untuk penebusan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Bagimu dan bagi semua orang. Sebab Allah kita yang dalam Kisah Para Rasul disebut oleh Petrus sebagai yang tidak membeda-bedakan orang. Kisah 10:34. Yang dalam suratnya tadi juga diulangi dengan istilah yang hampir sama. Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka. Para murid mengenal Yesus yang bangkit ketika Dia memecah-mecahkan roti. Dalam Ekaristi, kita mengenangkan Yesus bukan sebagai nostalgia masa lalu, melainkan menghadirkannya untuk kita di zaman kita sekarang dan terus-menerus. Kita mengimani Dia sebagai Tuhan yang terus-menerus menemani perjalanan hidup kita, yang terus-menerus bersama dengan kita, juga dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Maka janganlah takut, jangan gelisah, jangan cemas, apalagi putus asa. Mari tetap hidup penuh sukacita berkobar-kobar dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif. Kendati pun kita harus tetap tinggal di rumah, ataupun kalau terpaksa memang harus keluar rumah. Positif, kreatif untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk sesama saudara dan saudari kita dalam kemanusiaan. Semangat penuh sukacita dan optimisme Kristus. Dia adalah penebus yang hidup, bukan orang mati yang tetap tinggal dalam kubur. Yakinlah, kita juga akan hidup terbebas
dari segala kelemahan dan penderitaan kita jika kita bersama dengan Dia. Sebab begitulah Kristus, kendati pun menderita, sengsara dan mati, akhirnya terbebas dari kematian itu. Ada kata-kata Yesus kepada kedua murid itu yang mengusik hati saya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Dalam optimisme, sukacita kebangkitan, dan semangat yang berkobar-kobar, marilah kita sadari sepenuhnya agar kita tidak tersesat dalam kegelapan masa depan. Kita harus ingat, sadar, efek COVID-19 ini, terutama dari segi ekonomi dan sosial, masih akan lama. Pemerintah sudah memperpanjang masa darurat sampai awal Juni. Barangkali efeknya masih sampai akhir tahun. Barangkali akan banyak hal yang tak terduga di masa depan. Saya tidak menakut-nakuti, namun kemungkinan akan ada beberapa pengusaha, juga perusahaan yang bangkrut, baik BUMN apalagi swasta. Akan ada banyak PHK atau sekurang-kurangnya pengurangan pemotongan gaji. Akan ada banyak pengangguran, maka juga akan ada pencurian atau bahkan perampokan. Akan ada banyak orang tanpa penghasilan, dan karena itu kelaparan, sebab tidak ada yang dapat digunakan untuk membeli makanan. Akan ada banyak orang frustasi dan stres. Maka sambil tetap tinggal di rumah, ataupun yang harus terpaksa keluar rumah, dalam semangat Laudato Si Bapa Suci Paus Fransiskus, bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama, juga berarti bahwa NKRI ini adalah juga rumah kita bersama. Mari kita dengar peringatan Tuhan. Hai kamu orang bodoh, mengapa kamu lamban mengerti? Maka sambil tetap di rumah, sekali lagi, atau terpaksa harus keluar rumah, dalam semangat Laudato Si Bapa Suci Paus Fransiskus, bahwa bumi adalah rumah kita bersama, juga bahwa NKRI ini adalah rumah kita bersama. Mari kita manfaatkan sekecil apapun lahan yang kita punyai. Apalagi kalau kita punya lahan yang luas, untuk berjaga-jaga. Tanamlah tanaman umbi-umbian yang cepat bisa dipanen sebagai persiapan persediaan makanan. Tanamlah apotek hidup sebagai ganti obat-obatan yang mungkin harus kita beli kalau kita sakit, untuk mendukung habitus hidup sehat dan menambah daya tahan dan imunitas tubuh. Tanamlah sayur mayur, pun kalau harus hanya di pot-pot di rumah-rumah kita. Janganlah hidup boros, tetapi hemat. Dan dengan apa yang masih kita miliki, juga kalau hanya sedikit,
mari tetap berbagi dengan mereka yang kekurangan. Jangan sampai ada tetangga kita yang meninggal bukan karena COVID-19, tetapi karena kelaparan. Mari kita sehati dan seperasaan dengan semua orang. Kita bangun budaya hidup baru, hidup sehat, rukun, dan harmonis, sungguh dalam persaudaraan sejati, seperti dikatakan Petrus, dengan tanpa membeda-bedakan orang, tetap membantu mencegah penyebaran COVID-19, tetap menjaga keutuhan NKRI, sehati seperasaan dengan saudara dan saudari kita dari berbagai latar belakang apapun, tetap berbuat baik dan beramal, pun kalau kita sendiri juga kekurangan. Semoga Tuhan tetap menjaga dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang pun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kita kepada Bapa di surga, kita panjatkan doa-doa dengan hati yang berkobar-kobar karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita juga. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, khususnya yang kami kenangkan hari ini, ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan penyertaan-Nya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati untuk wujud-wujud pribadi dan keluarga kita masing-masing.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang, mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, yang tidak kenal lelah, memperhatikan kelemahan dan penderitaan sesama. Biarlah kami membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan, dan kedamaian dalam persaudaraan yang sejati dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan seluruh doa, permohonan, dan harapan kita dengan kurban Kristus di atas altar ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami semoga Engkau menerima persembahan yang kami ajukan kepadamu dengan tulus ikhlas. Tuhan, bersihkanlah aku dari segala kesalahanku dan jujuran dan dosa-dosa. Mari kita berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami, sehingga kami mampu mengerti dan mengimaninya. Semoga hidup kami selalu diterangi oleh sabdanya itu dan disertai oleh kehadirannya yang membahagiakan dan menyenangkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau senantiasa ya Bapa. Namun teristimewa pada hari-hari ini, layaklah Engkau kami muliakan secara lebih pantas, sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami, tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umat-Mu dengan penuh gembira dan sukacita merayakan Paskah. Bersama dengan segenap penghuni surga dan para malaikat, perkenankanlah kami bersyukur memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami berhak menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang hari ini kami kenangkan secara khusus. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya yang tulus dan setia, bersama para rasul, bersama Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan doa
yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan dari segala kemalangan. Berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan dan penderitaan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menemani perjalanan hidup kami. Walaupun kami kadang-kadang tidak merasakannya, tetapi Engkau sungguh dekat dengan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan lagi dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gerejamu. Haruslah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus semoga selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Para murid mengenali Tuhan Yesus ketika ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami mohon pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membaharui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa. Sementara ini, ketika kami berziarah di dunia, bebaskanlah kami dari segala penderitaan dan kelemahan, dan penuhilah hati kami dengan semangat berkobar untuk bersama dengan semua orang berkehendak baik membangun dunia dan langit yang baru. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga, saudara dan saudari sekalian, juga semua orang yang Anda doakan, yang kita kasih, kita layani, semua anggota keluarga kita dimanapun, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Saudara-saudari sekalian, dengan Mitra Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya.